Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto, guru SMK Negeri Ileboleng, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Flores Timur. Hari ini saya akan membuat aksi nyata modul 1.4 tentang penyebaran budaya positif di sekolah. Adapun yang kita pelajari di modul 1.4 tentang budaya positif bisa dirangkum dalam sebuah peta konsep. Inilah bentuk peta konsep dari budaya positif, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, restitusi 5 kontrol, restitusi segitiga restitusi, kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas, dan teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Adapun latar belakang dari rancangan aksi nyata tentang budaya positif di sekolah, diharapkan nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang sudah dilakukan di sekolah dapat dilakukan di rumah, di masyarakat, maupun di tempat kerja atau di tempat praktek kerja lapangan. Adapun tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut: menciptakan suasana kelas yang saling menghargai, saling menghormati, aman, nyaman, menyenangkan, dan efektif. Mewujudkan disiplin positif murid dengan membuat kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama, agar dapat dijalankan secara sukarela. Melaksanakan budaya positif di kelas atau sekolah, tempat kerja, PKL, masyarakat, dan rumah sehingga dapat menumbuhkan karakter baik pada siswa sehingga saling menghargai, bertanggung jawab, berakhlak baik, aktif, dan bekerja sama. Adapun tolak ukur keberhasilan kegiatan ini sebagai berikut: mengakomodir pendapat, ide, harapan, serta kreativitas dalam menyusun kesepakatan kelas. Tersusunnya kesepakatan kelas yang dikembangkan bersama oleh guru dan murid. Dengan sukarela dan tanpa paksaan, guru dan murid melaksanakan kesepakatan kelas tersebut. Untuk menerapkan budaya positif di sekolah, saya perlu berdiskusi dengan atasan saya, yaitu kepala sekolah, maupun rekan sejawat dan murid untuk membentuk sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Saya yakin bahwa dengan berkolaborasi kita dapat membangun budaya positif yang akan memberikan manfaat yang luar biasa bagi seluruh warga sekolah. Dalam mengimplementasikan budaya positif di sekolah, saya terlibat langsung dan menjadi bagian dari tim pengembang sekolah dalam mendiskusikan penerapan budaya positif di sekolah. Pembuatan keyakinan kelas merupakan salah satu dari implementasi budaya positif di sekolah, yang isinya terkait dengan kalimat-kalimat positif yang mudah dipahami dan dapat diterapkan oleh murid. Saya juga melakukan kolaborasi dengan komunitas belajar SMK Negeri Ileboleng yang bernama Komposer, Kelompok Orang Cerdas, dengan judul Webinar Membangun Budaya Positif dan Membentuk Komunitas Belajar di Sekolah. Posisi kontrol yang tepat adalah
kita sebagai manajer. Mempersilakan peserta didik untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang kedua, murid kita juga mempunyai dunia berkualitas, hanya kita belum terlalu mengeksplornya. Yang berikutnya, dalam menyelesaikan masalah, perlu menggunakan proses segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, guru hebat peserta webinar malam ini, kita lanjutkan ke pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Kesempatan berikut saya berikan kepada Pak Agus. Silakan Pak Agus. Iya, terima kasih atas waktunya, Ibu Moderator. Apakah suara saya jelas, Ibu Moderator? Ya, sudah jelas Bapak. Oke, terima kasih. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian, Bapak Ibu hebat sekalian? Apakah baik? Baik. Eh, Oke. Baik Pak Semoga Agus. di malam yang bahagia ini kita baik-baik saja semua dan kita akan langsung ke materi selanjutnya. Maaf ini sampai malam. Seperti ini kita langsung ya, Bapak Ibu. Materi selanjutnya itu adalah tentang membentuk komunitas belajar di sekolah. Di sini perkenalan dulu. Nama saya adalah Agus Prianto. Saya salah satu guru dari SMK Negeri Lebak. Hmm? Aduh. Saya ulangi ya, saya Agus Prianto dari salah satu guru di SMK Negeri Leboleng dan saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Flores Timur.
Halo, Ya, halo. ya Sudah ya? lanjut Pak. Oke, siap. Saya mengutip salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan ya. Yang pertama adalah pendidikan adalah proses memanusiakan manusia. Yang kedua, pendidikan harus berpusat pada anak didik atau murid. Yang ketiga, pendidikan harus berlandaskan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, pendidikan yang seterusnya, pendidikan harus holistik dan berkarakter. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang menjadi landasan kita untuk membentuk sebuah komunitas. Nah, lanjut. Nah, di sini kenapa sih kita harus membuat komunitas? Nah, di komunitas di sini maksudnya itu adalah kita sebagai seorang guru itu harus untuk mendorong kolaborasi, berbagi pengetahuan maupun pengembangan profesional guru. Dengan membangun komunitas yang kuat, sekolah dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran dan inovasi. Maksudnya di sini itu mendukung pembelajaran, salah satunya itu adalah bahwa kita itu yang tadi kita sebutkan di atas budaya tentang budaya disiplin, budaya positif. Nah, untuk mendukung salah satunya budaya positif itu tadi, itu adalah kita membentuk sebuah komunitas untuk guru sendiri. Nah, di sini diartikan komunitas belajar itu adalah kelompok guru, staf, dan pemangku kepentingan pendidikan yang secara rutin bertemu untuk berdiskusi, berbagi ide, dan berkolaborasi dalam meningkatkan praktek pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Mereka saling belajar satu sama lain dan bekerja sama untuk meningkatkan praktek mengajar dan belajar. Nah, di sini banyak sekali yang harus kita buat. Nah, bagaimana cara membentuknya? Nah, cara membentuk komunitas belajar atau praktisi, yaitu yang pertama itu adalah yang utamanya kita harus izin dulu kepada kepala sekolah, karena sebagai pemimpin atau pimpinan kita atau atasan kita. Nah, dari setelah direstui oleh pimpinan kita, baru kita mengidentifikasi minat dan tujuan bersama. Itu yang kita harus lakukan itu adalah menurunkan apa yang ada di visi dan misi sekolah. Nah, terutama di visi. Nah, setelah kita menurunkan visinya itu, kemudian kita melihat hasil belajar siswa selama ini bagaimana. Nah, setelah kita melihat hasil belajar siswa tersebut, maka kita membentuk tim kecil. Di dalam tim kecil itu kita akan berdiskusi. Nah, diskusi ini akan membuat sebuah rencana dan jadwal pertemuan yang tadi sudah disampaikan oleh ketua komunitas kita. Kami di SMK Negeri Leboleng itu pertemuannya di hari Selasa dan di hari Kamis. Jadi satu minggunya 2 kali. Bisa nanti di waktu jam kerja, yaitu di akhir jam akhir itu nanti Bapak Ibu silahkan koordinasikan dengan Bapak Kepala Sekolah, apakah bisa tidak untuk 1 jam sebelum pulang sekolah, Bapak Ibu sekalian yang eh, menyediakan waktu luangnya untuk berdiskusi terkait dengan peserta didik. Karena tujuan utamanya untuk kita membentuk sebuah komunitas itu adalah yang diakhiri dengan peningkatan kualitas pembelajaran kita terkait dengan eh, peserta didik. Yaitu peningkatan pembelajaran peserta didik itu kita harus ditingkatkan di situ. Nah, terus ciptakan lingkungan yang aman dan suportif. Yang terakhir, evaluasi dan ubah komunitas sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini yang harus kita buat bentuk. Nah, komunitas di sini apa saja yang menjadi topiknya? Banyak di sini. Bisa dalam berdiskusi terkait dengan kurikulum, penilaian,
praktek baik, maupun berkolaborasi terkait hal-hal yang lain. Yang utama di sini itu adalah refleksi. Karena segala sesuatunya ketika kita melakukan refleksi, maka kita akan paham, oh mana yang harus ditingkatkan dan mana yang tidak harus ditingkatkan. Mana yang harus diperbaiki dan mana yang perlu diluruskan kembali. Itulah direfleksi. Karena segala sesuatunya kita sendiri butuh yang namanya refleksi. Maka dari itu, Bapak Ibu, setelah kita melakukan pembelajaran, kok ada rasa ternyata di kelas kurang merasa bahwa di diri kita tidak memahami di satu hal, maka perlu kita berdiskusi. Tidak mungkin kita itu, terutama, maaf ini, suami istri di rumah hanya diam-diaman, makan, minum, tidak mungkin tidak berdiskusi, itu tidak mungkin. Maka dari itu, sama halnya dengan di sekolah, kita perlu juga yang namanya berdiskusi. Terkait dengan hal apa? Terkait dengan peserta didik. Yang di sini itu adalah kebutuhan peserta didik. Nah, di sini itu adalah siklus komunitas. Siklus komunitas yang tertutup di sini, yang tertutup di belajar itu adalah refleksi. Mulai dari refleksi ini, kemudian menuju ke perencanaan. Apa yang akan direncanakan? Buat jadwal terkait diskusi tersebut. Setelah nanti kita membentuk komunitas, maka kita juga akan membentuk kelompok belajar. Ya, kelompok belajar ini terdiri dari misalkan satu eh, misalkan kalau yang di SD berarti ada tingkat atas, tingkat bawah. Misalkan kelas 1 sampai kelas 3 satu kelompok, kelas 4 sampai kelas 5 satu kelompok. Di SMP mapel misalkan mata pelajaran yang terkait dengan budi pekerti. Misalkan itu adalah agama, PKN dengan IPS misalkan, atau sains, IPA, dan seterusnya. Itu dikondisikan sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Terus kemudian di perencanaan tersebut nanti diimplementasikan setelah kita berdiskusi, kita praktekkan di kelas. Oh, bagaimana? Apakah bisa? Kalau bisa, maka lanjut ke bagian evaluasi. Bagaimana sistemnya di situ? Oh, selesai. Oh, oke. Kita lanjut ke kembali lagi ke refleksi lagi. Jadi muter, tidak hanya selesai di evaluasi, tetapi terus dari refleksi, perencanaan, implementasi, evaluasi, kemudian refleksi. Terus seperti itu sampai kita mendapatkan hasil belajar murid yang bukan kita inginkan, tetapi yang diinginkan oleh peserta didik. Itu yang diinginkan oleh peserta didik, bukan oleh guru. Nah, manfaat dari em, komunitas belajar yang pertama budaya kolaboratif. Nah, peningkatan praktek karena di sini kita sharing berbagi praktek baik. Nah, berbagi praktek baik ini tidak hanya berasal dari satu sekolah, satu pendidikan. Bisa kita melihat dari PMM misalkan, di situ ada praktek baik. Banyak sekali kita bisa terapkan di situ. Nah, setelah kita berpraktek melakukan implementasi, pasti ada, wah, puas bahwa saya sudah bisa mempraktekkan. Oh, ternyata ini berhasil. Maka dari itu, kita akan menuju ke lanjutnya itu berdampak positif pada pembelajaran dan hasil belajar siswa atau murid kita. Itu yang tujuan kita itu membentuk komunitas itu adalah ini, yaitu pembelajaran dan hasil belajar siswa kita meningkat. Itu tujuan kita. Nah, terus nah, nah, tips budaya kolaboratif. Nah, di sini yang paling utama di sini itu adalah yang pertama, komunikasi terbuka dan saling mendengarkan. Tidak boleh ketika Bapak Ibu guru yang lain sedang berbicara, kita menyela-nyela. Itu tidak boleh. Tidak diperkenankan seperti itu. Kita dengarkan apa keluh kesahnya mereka. Terus kemudian baru
setelah diperbolehkan untuk memberikan tanggapan, baru kita memberikan tanggapan yang positif. Tidak boleh kita memberikan tanggapan yang negatif, karena akan membuat kita, yang tadi disampaikan oleh teman-teman kita di materi sebelumnya, itu ada yang namanya motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik itu. Dua motivasi ini, yaitu motivasi yang dari dalam dan motivasi dari luar, itu sangatlah berperan dalam paradigma perubahan yang akan kita lakukan. Itu. Nah, terus kemudian yang utama lagi itu adalah membangun kepercayaan dan empati. Nah, kepercayaan di sini bahwa kita itu harus mendukung apapun yang dilakukan oleh teman kita, terus kemudian kita merasa siap bahwa kita harus berbagi. Tidak boleh bahwa kita itu, saya merasa bisa maka saya tidak perlu berbagi dengan mereka, tidak boleh. Terus yang ketiga itu adalah berbagi tugas dan tanggung jawab. Nah, selama ini mungkin Bapak Ibu di satuan pendidikan masing-masing itu tugas untuk satu orang lebih banyak daripada teman yang lain. Tetapi di komunitas ini Bapak Ibu, kita membuatnya itu adalah harus sama, tidak boleh semuanya ditanggung oleh satu orang. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang kolaboratif, ya, yang saling mendukung, berbagi, gotong royong, itu kolaboratif seperti itu, kerjasama terutama. Nah, berfokus pada hasil belajar murid. Yang tadi saya tekankan itu tadi, hasil belajar murid dan kualitas pembelajaran meningkat. Itu. Kesimpulannya, di sini ada 3 hal. Yang pertama yang akan Bapak Ibu dapatkan setelah komunitas belajar itu terbentuk, itu adalah kolaborasi, pengembangan profesional, dan peningkatan sekolah. Membangun komunitas belajar atau praktisi di satuan pendidikan sangat penting untuk mendorong budaya kolaboratif, pengembangan profesional, dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan komitmen dan dukungan yang kuat, komunitas ini dapat berkembang dan memberikan manfaat yang jangka panjang bagi sekolah. Jadi kita tidak semena-mena ketika kita sudah membuat komunitas langsung pembelajarannya itu langsung meningkat. Tidak, tetapi kita harus pelan-pelan. Ya, seperti yang tadi sudah sampaikan, bahwa kita harus bersakit-sakit dulu di awal, kita harus belajar dulu. Karena sebagai guru, kita posisikan sekarang bukan sebagai pengajar, tetapi kita sebagai pembelajar. Berarti kita itu belajar. Yang ada istilahnya belajar sepanjang hayat. Nah, itu ya, lanjut. Oke, terima kasih. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Nanti bisa kita lanjut di sesi diskusi ataupun tanya jawab. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Silakan. Baik, kita perlu membentuk komunitas di sekolah kita masing-masing untuk mendiskusikan segala hal demi peningkatan peserta didik kita. Terima kasih Pak Agus atas materinya. Bapak Ibu peserta webinar sekalian, akhirnya ketiga narasumber kita telah memaparkan materinya. Terima kasih banyak kepada ketiga narasumber. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat dan bermakna bagi kita semua. Saya juga melakukan sosialisasi budaya positif dengan calon siswa PKL SMK Negeri Ile Buleng pada pembekalan PKL tahun 2024. Calon siswa PKL akan magang di rekanan dunia usaha dan dunia industri selama 4 bulan
penerjunan pada bulan Agustus, dan penarikan pada bulan November 2024. Saya menerangkan bagaimana cara menangani masalah yang timbul di dunia usaha dan bagaimana cara mencari solusinya dengan strategi segitiga restitusi yang disesuaikan dengan pemahaman siswa. Diharapkan calon siswa PKL dapat menerapkan budaya positif di tempat kerja atau PKL dan menjalin komunikasi serta kolaborasi dengan pemilik dunia usaha dan dunia industri dan Oke, karyawannya. untuk siswa boleh. Di tempat kerja, bos dengan karyawan. Oke, itu yang harus diperhatikan dulu. Terus, nah, alur budayanya. Di sini perhatikan, budaya positif itu akan menghasilkan yang namanya disiplin positif. Ya, salah satunya produk dari budaya positif itu adalah disiplin. Di sini maksudnya kamu memiliki motivasi sendiri. Makanya saya tadi tanya terkait dengan impianmu. Memang kita tahu bahwa sebagian besar dari kalian ini, sebagian besar saya omong, karena saya sudah beberapa kali tanya di satu kelas, di dua kelas itu sama. Kamu masuk ke SMK satu karena ikut-ikutan teman, ya kan? Sekarang tidak. Tidak salah ya. Yang kedua, karena tuntutan atau paksaan dari orang tua harus masuk ke sini. Alasannya apa? Karena murah. Tidak salah. Atau? Semoga saja tidak ya. Semoga saja tidak. Karena sudah terlanjur di sini ya. Ya, berarti paksaan itu. Oke, lanjut. Nah, kita perlu yang namanya motivasi di sini. Perilaku manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan, biasanya dihukum. Didukung oleh siapa? Kalau di sekolah berarti oleh guru. Kalau di rumah? Kalau di tempat kerja? Oke. Itu ada 3 tipe orang nanti. Yang nantinya, yang kedua apa? Mendapatkan penghargaan dan imbalan. Ini kita semua pasti akan melakukan itu semua. Kebanyakan kalian pengen mendapatkan imbalan, minimal senyuman atau pujian, apalagi dari doi, ya toh? Apalagi dari dia, ya toh? Wih, sayangku luar biasa. Misal, ini misal saja. Terus lanjut dari yang terakhir. Nah, ini yang harus kamu lakukan itu yang ketiga. Adanya keinginan dari kita sendiri untuk menghargai orang lain. Nah, sekarang kalau kalian sekarang ini masih main HP, itu berarti kamu lagi tidak. Iya, saya berkali-kali ngomong, suatu saat ketika kamu di depan sini, ngomong di sini dan kamu tidak mendengarkan, suatu saat kamu akan tidak didengarkan sama orang lain. Apalagi yang di belakang itu masih main HP terus dulu. Ya, itu. Kita omong juga karena apa? Ada poin-poin tertentu harus kalian perhatikan dulu, ya. Di mana kalian boleh pegang HP, di mana kalian harus mendengarkan. Nanti di tempat kerja juga sama, beda ya. Di sekolah kamu bisa ditegur
ya, ditegur dengan satu mungkin lisan, dua mungkin dengan hukuman. Tetapi di tempat kerja kamu tidak akan ditegur, tetapi kamu hanya akan diingatkan. Biasanya kalau di dunia kerja itu ada hanya 3 hal: teguran lisan, teguran tertulis, dan langsung dipecat. Hanya 3 hal itu. Kamu di sini di sekolah tidak mungkin dipecat kecuali kalau kamu mengundurkan diri. Ya dah. Paling teguran lisan oleh guru langsung atau wakilah minimal. Yang tertulis surat kepada orang tua. Yang ketiga, kembalikan. Kalau di dunia kerja beda. Tertulis, ya, teguran tertulis, lisan dan pecat. Ya, lisan, tertulis dan dipecat. Ketika dipecat, jangan menuntut. Saya sudah bekerja setengah bulan, mana bayaran saya? Ya, kalau misalkan bosmu itu baik, kalau bosmu itu pelit, say goodbye saja berarti nanti. Tidak ada uang saku. Ya, gini-gini juga saya pernah bekerja. Walaupun fisik saya kayak gini, saya pernah jadi satpam juga. Pernah. Dan kebetulan setiap saya jaga tidak pernah yang namanya kemalingan rumah itu. Perumahan, saya satpam di perumahan. Tetapi kalau teman saya jaga pasti ada yang kemalingan. Anehnya di situ. Karena ada amal-amalannya. Ya, ada amal-amalannya. Yaitu setiap bekerja harus berdoa dulu. Nah, kamu